Akhirnya bibir manis ini ia rasakan. Bibir yang selalu membuat Bekti ingin mencicipinya ketika melihatnya. Bintang agak terkejut dengan sikap Bekti yang tiba-tiba menciumnya, namun ia juga tidak menolak, karena ia juga menginginkannya. Walaupun Bintang membalas ciumannya dengan kaku, tapi Bekti sangat menyukainya. Dari kejauhan Gea dan Raka melihat adegan saling bermesraan antara buaya darat dan kucing betina. "Oh ya ampun, kemudian mereka berdua pesat sekali," ucap Gea. Raka pun kemudian menatap wajah Gea. Melihat Raka yang terus menatapnya, Gea tahu jika suami setengah gilanya ini menginginkan hal yang sama. "Kau ingin menciumku?" tanya Gea. Tentu saja Raka langsung mengangguk senang. "Tapi aku tidak mau," ucap Gea. Senyum manis dari Raka langsung hilang begitu saja karena istri kecilnya menolak untuk dicium. "Dasar manis, aku sudah senang akan menciumnya, dia malah bilang tidak mau," gumam Raka dalam hati. "Aku maunya berolahraga malam supaya secepatnya kita memiliki baby," bisik Gea. Seketika senyumnya hilang kembali lagi karena ternyata istri kecilnya ingin segera memiliki baby. "Istri kecil yang nakal," ucap Raka. Gea pun tertawa mendengar suaminya mengatakan hal itu dan merasa jika Raka sudah baik-baik saja karena tidak lagi mengenakan topeng kemana saja. Gea ini tidak tahu saja jika suami yang selalu ia anggap tidak normal karena selalu mengenakan topeng ini adalah seorang presidir utama dari perusahaan Leander Group. Raka menarik pinggang kecil itu dan langsung mencium bibir cerewet itu. Mencium dengan lembut dan sangat dalam. Kedua pasangan itu merasa sangat bahagia karena mereka bisa menghabiskan waktu dengan orang yang mereka cintai. Billard dan Lestari mengepal kedua tangannya. Mereka berdua merasa geram karena orang mereka sukai tengah berciuman dengan orang yang mereka benci. "Raka, kau tega sekali padaku. Harusnya aku itu yang bersamamu di sana, bukan gadis." "Gea," gumam Billard. Melihat gadis yang baru saja membuka hatinya berciuman dengan pria lain, membuat dadanya terasa panas dan nyeri. "Aku ingin kau menjadi milikku," gumam Billard. Lestari mendengar apa yang dikatakan oleh Billard membuat dadanya terasa terhimpit batu besar. Pria yang selama ini selalu bertekuk lutut padanya mencintai gadis yang ia benci. "Aku sangat membencimu, Gea," gumam Lestari. Tak terasa hari sudah sore. Mereka berempat akhirnya menyudahi kegiatan di pantai. Namun Gea dan Bintang enggan pergi sebelum melihat matahari tenggelam. Raka dan Bekti pun setuju. Mereka pun mengabdikan momen itu dengan mengambil beberapa gambar mereka saat sedang bersama. Hari ini adalah hari yang sangat berkesan bagi mereka. Liburan di tempat yang indah bersama orang yang dicintai. Setelah semuanya selesai, mereka pun kembali ke hotel untuk makan dan beristirahat. Perut mereka sudah sangat lapar dan tubuh mereka juga sudah sangat lelah. "Di mana kamarku?" tanya Bintang. "Jika kau mau, kita bisa satu kamar. Aku sama sekali tidak keberatan," ucap Bekti tersenyum menyebalkan. "Kau jangan macam-macam ya, buaya darat mesum." "Bekti, ini gadis masih bersegel, maka dari itu jika kau ingin membuka segelnya, kau harus memberikannya label halal dulu," ucap Gea pada Bekti yang merasa tidak rela jika sahabat baiknya menjadi mangsa Bekti si jomblo yang sudah naik pangkat jadi naik si jomblo mesum. "Siapa yang akan macam-macam? Dasar nona muda aneh," ucap Bekti. "Sudahlah, aku lelah," ucap Bekti. Bekti pun akhirnya menunjukkan kamar Bintang dan mengantarnya hanya sampai depan pintu saja. Karena jika ia melebihi batas itu, Bekti takut akan kilaf pada kucing betinanya yang lucu. Oh tidak, Bekti tidak mau itu terjadi. Bekti adalah pria sejati yang tidak akan merusak sang kekasih hati. Gea dan Raka pun segera pergi ke kamar mereka berdua. Gea sudah tidak sabar ingin mandi, begitupun dengan Raka. Raka dengan sengaja mengajak Gea mandi bersama, namun hanya mandi saja tidak lebih. Karena mereka ini rencananya, Raka akan memberikan Gea kejutan dan memberitahukan jika sebenarnya ia sudah sembuh dari permasalahan yang sebelum-sebelumnya.
Acara mandi pun selesai. Mereka akan segera makan malam. Karena Raka berniat akan memberikan kejutan, maka dari itu Raka pergi duluan sendiri keluar kamar. Raka sudah menyiapkan acara makan malam khusus untuknya dan Gea. Begitupun dengan Bekti. Ia juga ingin makan malam romantis dengan Bintang. Jadi Raka dan Bekti sepakat untuk memberi kejutan pada wanita yang dicintainya itu. Raka dengan segera pergi. Dia dengan sengaja memilih lantai paling atas untuk makan malam agar pemandangan yang mereka nikmati sangat indah dan menambah kesan romantis. Raka tiba duluan karena ia akan memberi kejutan dan biar Gea diantar oleh pelayan ke sana. Hati Raka merasa sangat bahagia karena sebentar lagi ia akan mengatakannya sebenarnya pada Gea bahwa ia sudah dan akan mengatakan padanya kalau ia sangat mencintai Gea. Bayangan demi bayangan indah berseliweran di benaknya. Raka berdiri mematung melihat ke arah pemandangan sambil membayangkan adegan manis saat bersama Gea. Hingga ia berkesiap saat ada tangan melingkar di perutnya yang sedang memeluknya dari belakang. Raka tersenyum dan memegang tangan itu dengan lembut. "Aku merindukanmu Raka, sangat merindukanmu," ucap seorang yang tidak ingin Raka lihat wajahnya seorang yang dulu membuatnya sangat terluka. Dek. Raka langsung menghempaskan tangan itu dengan kasar dan membalikkan tubuhnya memasang wajah cicik pada seorang di depannya. "Apa yang sedang kau lakukan di sini, Lestari?" tanya Raka dengan sangat murka. Bagaimana tidak marah jika momen bahagia yang ia bayangkan sadari tadi hancur dengan kedatangan wanita tidak tahu malu yang lalu mengikutinya. "Tentu aku ingin bertemu denganmu Raka, aku sangat merindukanmu," ucap Lestari dengan nada selembut mungkin. Namun terdengar memuakan di telinga Raka. "Tapi aku membencimu," jawab Raka. "Kau tidak membenciku Raka, kau hanya marah padaku. Aku tahu itu. Kau mungkin kecewa padaku, tapi aku yakin cintamu untukku masih sangat besar. Cintamu padaku terlalu kuat, kau tidak mungkin melupakanku begitu saja," ucap Lestari dengan nada sedih menyayat hati, namun Raka sama sekali tidak peduli. "Begitukah yang ada dalam pikiranmu? Aku sudah menyiapkan pernikahan kita dan kau malah meninggalkanku. Kau kini berharap aku kembali? Jangan mimpi Lestari," tanya Raka menetapkan dengan tajam. Lestari menganggukkan kepalanya. "Iya, sudahi marahmu padaku Raka. Sikapmu sangat menyiksa hatiku. Apa kau tidak mengerti?" "Kau yang tidak mengerti Lestari. Aku sudah bilang jika aku sangat membencimu dan aku juga sudah menikah. Aku sangat mencintai istriku. Pergilah sebelum aku bertindak lebih jauh," ucap Raka dengan sangat marah. Kenapa sulit sekali membuat gadis bodoh ini mengerti jika ia sama sekali tidak menginginkannya. "Aku tidak akan pergi. Kau sudah susah payah menyiapkan semua ini untukku Raka. Makan malam romantis ini dan dekorasi yang sangat indah. Aku sangat menyukainya. Mana mungkin aku pergi begitu saja," ucapnya dengan percaya diri. "Apa kau tidak waras Lestari? Percaya diri sekali kau. Aku menyiapkan semua ini untuk istriku, bukan untukmu. Bersikap punya malulah sedikit," ucap Raka penuh penekanan. "Raka sudah, aku bilang berhentilah bersandiwara marah padaku. Aku tahu kau masih sangat mencintaiku sampai saat ini," kekeh Lestari tidak tahu malu. Halo noveler semuanya, jangan kemana-mana, tetap di channel Mimin, channel Vivi Toloka. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dokumen kalian adalah semangat Mimin untuk upload setiap harinya. See you next time. Hari ini Mimin akan upload banyak, jadi jangan